nggak ada respon. Nah itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya karena burungnya di rumah itu buat mainan, diketak-ketak, ditrek-trek, diablak, diliatin burung lain, dipancing-pancing, didengerin MP3 dan sebagainya, itu akan menjadi masalah. Burung tadi akan menjadi rusak. Bagaimana untuk perawatan agar konsisten dan stabil? Ya tadi, kita masuk ke pembahasan seperti topik tadi judul ya, agar murid batu kita stabil prestasi. Caranya, teman-teman jangan terlalu sering memainkan EF. Ya, jangan gonta-ganti settingan EF, jangan. Kalau mau stabil, ya udah, pakemnya jangkrik ya jangkrik aja. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah vitamin-vitamin, jangan. Kalau nambah vitamin, nambah yang nggak bener itu nanti malah burung kita akan rusak ya. Kalau saya sih yang penting jangkriknya sehat, yang diberikan jangkrik sehat, berikan secara konsisten. Setelan standar saya itu standar banget ya, standar banget. Jadi kalau apa sih, untuk lomba pun kita membawa settingan harian ya, kuncinya untuk lomba kita membawa settingan harian. Karena kalau kita nanti contohnya, kalau kita merubah-rubah settingan, nanti burung itu akan kacau. Kalau kita tidak bisa menstabilkan lagi, kita tidak bisa menetralkan nih. Seumpama birahinya terlalu tinggi, emosinya kekurangan atau ketinggian, nah itu kita tidak bisa menyetabilkan, itu akan menjadi masalah. Kalau saya standarnya itu jangkrik ya, untuk hariannya jangkrik sampai lambahan pun jangkrik, dan jangkriknya itu tidak ada perubahan kalau saya. Setelan standar, paling tambah kroto saja. Kalau dikasih kroto is oke lah, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak dia akan menimbulkan masalah lagi di kantangan. Seperti menggosok-gosokkan paruhnya ke tangkringan, itu juga salah satu biasanya penyebabnya juga kroto, atau kita telat mengambil cepuk makanan saat mau season sesi lomba ya. Kita bahas, kita sharing-sharing saja. Biar konsisten saya yaitu menjaga asupan ya, EF-nya ke murai batu saya, tidak acak-acak. Biasanya kan orang acak-acak, hari Minggu, entar hari Jumat sudah dinaikkan berapa. Kalau saya nggak seperti itu. Saya tetap hari H sampai hari H sama, yang digunakan sama ya, yang digunakan sama sampai hari H sama. Paling di hariannya saya belikan kroto, saya kasih sedikit. Udah itu aja ya, teman-teman. Jadi kalau seumpama, mohon maaf, seumpama saya ada schedule hari Minggu untuk lomba. Kebetulan di hari Minggu itu hujan, dan di hujan gantangan tutup. Murai batu kita yang kita setel, kita setting dan tidak jadi lomba, itu udah kita naikkan dari hari Jumat. Untuk EF-nya itu kan tinggi banget. Nah itu kalau kita tidak bisa menurunkan atau mengontrol atau membuang emosinya, birahinya, itu nanti akan menjadi trouble buat murai batu kita. Ada burung yang seperti itu. Jadi burung kalau udah jadwalnya lomba, settingannya udah tinggi-tinggi, siap tempur, terus nggak jadi tempur, dia akan kecewa lah, taruhnya seperti itu. Makanya teman-teman harus paham juga cara bagaimana menurunkannya, cara bagaimana menetralkannya. Kalau teman-teman mau silahkan ya, subscribe subscribe saja channel ini untuk sharing-sharing terus ya. Kita sharing yang kita bisa, kita sharing yang kita bisa. Yang sesuai pengalaman saya tentunya. Yang penting jangan mengotak-atik EF. Poin saya seperti itu. Beda murai, beda settingan ya. Atau beda apa sih namanya? Beda cara, beda terapi. Kalau saya menggunakan cara paling standar, standar. Kalau cara standar saja sudah jalan, kenapa kita harus mengotak-atik? Gitu loh, ya. Ya meskipun hanya di kelas latberan, latpres di pinggiran nggak masalah, ya, nggak masalah. Karena mungkin kemampuan kita masih di situ. Ya bukan berarti burungnya tidak mampu di kelas atas. Ya kita nggak pernah tahu. Next time mungkin, siapa tahu. Alhamdulillah meskipun hanya latberan, latpresan, kalau kita setiap berangkat ada hasil, burungnya selalu konsisten, ya kenapa tidak? Ya pasti pola perawatan seperti ini saya share dong. Pokoknya kalau untuk burung merpati saya setar standar mungkin, tidak ada
apa sih namanya ya, tirakatan-tirakatan khusus kayak seperti orang-orang harus diginiin, harus ini, harus ini, enggak saya. Terus dalam memandikan burung juga saya lihat, kalau burung pengen mandi ya udah saya mandikan aja, tinggal kasih keramba dia masuk sendiri, mandi sendiri. Hanya sesimpel itu. Untuk harian juga nggak ada kerodong-kerodong, full ablak ya, gitu. Jadi tidak terlalu repot. Jadi kalau untuk pemberian EF ya wajarlah pagi sore kalau saya. Itu ya teman-teman, kuncinya jangan di ini, di rumah yang tadi saya bilang, jangan di-track, jangan dilihatin murai lain ya. Itu sih harus benar-benar dijaga untuk burung murai batunya. Kiranya cukup ya teman-teman, kalau masih ada pertanyaan tolong ditinggalkan di kolom komentar, kita sharing-sharing saja ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan konten kali ini mengenai cara membuat murai batu stabil itu bermanfaat untuk kita semua dan diberikan keberkahan. Oke, konten membuat murai stabil cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.